Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas trigonometri, khususnya tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penurunan rumus trigonometri, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kita mengingatkan kembali rumus perkalian sinus dan kosinus. 2 sin cos sama dengan sin plus sin, 2 kosin sama dengan sin min sin, 2 cos cos sama dengan cos plus cos, dan min 2 sin sin sama dengan cos min cos. Di awal adalah jumlah, yang di akhir adalah selisih. Sekarang kita misalkan X tambah Y ini dengan A dan X min Y dengan B. Maka dengan mengeliminasikan diperoleh X sama dengan A tambah B per 2 dan Y sama dengan A min B per 2. Kemudian X dan Y ini kita substitusikan ke rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama akan diperoleh sin A ditambah sin B. X tambah Y-nya A, X min Y-nya B. X-nya kita ganti dengan A plus B per 2, Y-nya kita ganti dengan A min B per 2. Maka diperoleh sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin cos. Jumlahkan bagi 2, kurangkan bagi 2. Kemudian kita substitusikan ke rumus yang kedua. Akan diperoleh sin A min sin B sama dengan 2 cos. Jumlahkan bagi 2 sin, kurangkan bagi 2. Kita substitusikan X dan Y-nya ke rumus yang ketiga. Maka kita akan peroleh cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B bagi 2 cos A min B per 2. Kemudian kita substitusikan X dan Y-nya ke persamaan yang keempat. Maka diperoleh cos A min cos B sama dengan negatif 2 sin A plus B per 2 sin A min B per 2. Sehingga diperoleh sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin cos, sin A min sin B sama dengan 2 cos sin, cos plus cos sama dengan 2 cos cos, cos min cos sama dengan negatif 2 sin sin. Paham sampai sini? Insya Allah. Jadi dengan mengingat rumus sin cos cos sin cos cos min sin sin, kita bisa mengingat 12 rumus, yaitu 4 rumus jumlah dan selisih sudut, kemudian perkalian sinus dan kosinus 4 rumus, sedangkan jumlah dan selisih sinus dan kosinus 4 rumus. Kalau kita ringkas, ini sin plus sin, sin min sin, cos plus cos, cos min cos, sama dengan, ingat rumus jumlah dan selisih sudut apa? Sin cos kosin. Nah, kita terapkan di sini. Sin cos kosin, cos cos min sin sin. Kita terapkan 2 semuanya di sini. Kalau di sininya sudutnya A, di sini B, maka di sini tambahkan bagi 2, kurangkan bagi 2. Sama ke bawahnya juga ya. Kemudian kalau kita dari arah 2 sin, misalkan di sininya X, di sini Y.
2 sin X cos Y. Berarti sin plus sin. Namun sudutnya yang ini adalah X plus Y, yang sebelah kanan X min Y. Nah, dengan seperti ini kita mengingat 8 rumus. Sedangkan yang selisih sudutnya sin cos cos sin cos cos min sin sin 4 rumus. Jadi 12 rumus yang kita bisa ingat dengan mengingat sin cos cos sin cos cos min sin sin. Ulangi sekali lagi. Sin cos cos sin cos cos min sin sin. Sekarang bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah tangen A ditambah tangen B atau tangen A dikurang tangen B? Oke, pertama kita uraikan tangen A itu adalah sin A per cos A, tangen B sin B per cos B. Samakan penyebutnya, cos A cos B, berarti ini akan menjadi sin A cos B, cos A sin B. Ingat ini rumus apa? Sin cos cos sin. Rumus apa? Betul, sin A plus B per cos A cos B. Boleh sampai sini. Kalau kita arahkan ke penjumlahan dan pengurangan semua, berarti penyebutnya kita ubah lagi. Cos A cos B. Nah ini cos cos, berarti cos ditambah cos. Cos ditambah cos. Karena di sini ada 2 cos cos, berarti di sini jadi 1/2. Jumlah selisih. Oke. Nah, 1 dibagi setengah 2, maka hasilnya 2 sin A plus B per cos A tambah B ditambah cos A min B. Kemudian kalau tangen A min tangen B, sin A per cos A dikurangi sin B per cos B. Samakan penyebutnya. Cos A cos B, yang pembilang menjadi sin A cos B dikurang cos sin. Sin cos cos sin, kalau dikurang berarti betul sin A min B per cos A cos B. Bisa sampai sini. Kalau kita uraikan lagi cos A cos B nya menjadi 1/2 cos. Jumlah ditambah cos selisih. Maka hasilnya 2 sin A min B per cos A plus B ditambah cos A min B. Itu untuk tangen. Bagaimana? Insya Allah bisa. Sekarang kita akan membahas soal-soal tentang jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, nyatakan dalam perkalian sinus atau kosinus. Cos plus cos. Oke, yang A. Cos plus cos. Masih ingat? Sin cos cos sin cos cos. Berarti ini adalah cos cos. 2 cos cos. Tambahkan bagi 2. Kurangkan bagi 2. Paham? Kita sederhanakan menjadi 2 cos X plus Y cos X min Y. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian yang B. Cos 5X dikurang cos 3X. Cos min cos, sin cos cos sin cos cos min sin sin, berarti ini min 2 sin sin. Tambahkan bagi 2, 5x ditambah 3x per 2, 5x dikurang 3x per 2 sama dengan negatif 2 sin 8 bagi 2, 4x sin 5 kurang 3, 2x bagi 2. Berarti x. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang yang C. Sin x plus 75 ditambah sin x min 15. Sin plus sin berarti 2 sin cos.
Yang ini kita jumlahkan, X plus 75 ditambah X min 15 bagi 2. Ya, kemudian cos kurangkan X plus 75 dikurang X min 15 per 2 sama dengan 2 sin X tambah X, 2X dibagi 2 berarti X. 75 dikurang 15, 60 bagi 2 plus 30. Cos X dikurang X 0, 75 ditambah 15. 90 bagi 2, 45. 2 dikali cos 45, 1 per 2 akar 2, sin X plus 30. Sama dengan akar 2 sin X plus 30. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, hitunglah nilai dari yang pertama di sini. Sin 75 ditambah sin 15. Sin plus sin 2 sin cos. Tambahkan bagi 2. Kurangkan bagi 2. Berarti ini akan sama dengan 2 sin 90 bagi 2, 45. Cos 60 bagi 2, 30 derajat. Sin 45, 1 per 2 akar 2. Cos 30, 1 per 2 akar 3. Jadi jawabannya 1 per 2 akar 6. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian yang B. Cos 80 dikurang cos 40 sama dengan cos negatif berarti sin cos sin cos min sin. Berarti ini min 2 sin tambahkan bagi 2 sin kurangkan bagi 2. Negatif 2 sin 120 bagi 2, 60. Sin 80 kurang 40, 40 bagi 2, 20. Negatif 2 sin 60, 1 per 2 akar 3, sin 20. Karena sin 20 tidak istimewa, ya berarti biarkan saja dalam bentuk sin 20 derajat. Jadi min akar 3 sin 20 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya yang C. Tangent 105 ditambah tangent 15. Masih ingat rumusnya untuk tangent? Ya, 2 sin jumlah dibagi cos plus cos. Cos jumlah plus cos selisih sama dengan 2 sin 120 dibagi cos 120 plus cos 90. 2 kali kosin 120 setengah akar 3 dibagi dengan cos 120 kuadran 2 berarti negatif 1 per 2 cos 90 0. Ini 2 bagi 2 1 berarti akar 3 dibagi negatif 1 per 2 negatif 2 akar 3. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, nilai dari cos min cos per sin min sin. Berarti ini kita langsung menggunakan rumus cos min cos. Masih ingat rumus cos min cos? Betul, min 2 sin sin. Mau langsung saja ya. Min 2
sin 195 ditambah 45 per 2 sin 195 dikurang 45 per 2 dibagi sin min sin. Betul, 2 cos sin. Tambahkan bagi 2 kurangkan bagi 2. Karena berjarak sudah sama, ini sin, corak, coret, corak, coret. Ya, berarti negatif sin 195 ditambah 45 per 2. Berapa? Betul, 120 derajat per cos 120 derajat. Sin per cos berarti tangent 120 derajat. Kuadran 2, tangent negatif, 180 kurang 60, berarti tangent 60, akar 3. Jadi jawabannya akar 3. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Bentuk sederhana dari sin X ditambah sin 2X ditambah sin 3X per cos X ditambah cos 2X ditambah cos 3X. Oke, sudut yang besar kita buat di depan, berarti kita ubah menjadi sin 3X ditambah sin, sepertinya kalau dibagi 2 supaya nggak pecahan ya, berarti sin 3X dengan sin X kita dekatkan, ditambah sin 2X. Ini strategi saja ya, langsung juga bisa. Cos 3X ditambah cos X ditambah cos 2X sama dengan, oke, 2 suku dulu kita kerjakan. Sin plus sin, 2 sin, jumlahkan bagi 2, 3X ditambah X per 2 cos, kurangkan 3X dikurang X per 2 ditambah sin 2X. Kita bagi cos plus cos, sin cos, sin cos, berarti 2 cos 3X plus X per 2 cos 3X dikurang X per 2 ditambah cos 2X sama dengan, hati-hati ya, jangan langsung ini cos coret ya, ini sini cos tangent, hati-hati ya. Yang ini berarti kita sederhanakan menjadi 2 sin 3X tambah X 4 bagi 2 berarti 2X cos X ditambah sin 2X dibagi 2 cos 2X cos X ditambah cos 2X. Gunakan sifat distributif, sin 2X, sin 2X. Sin 2X-nya kita keluarkan, berarti 2 cos X plus 1. Kita bagi cos 2X, cos 2X. Cos 2X-nya kita keluarkan, berarti ini menjadi 2 cos X plus 1. Perhatikan, 2 cos X plus 1 dibagi 2 cos X plus 1, 1. Jadi sin 2X per cos 2X, sin per cos, tangent 2X. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Dari segitiga ABC diketahui cos 1 per 2A plus B 3 per 5. Cos 1 per 2A min B sama dengan setengah akar 3. Yang dicari adalah cos A min cos B. Cos A min cos B, rumusnya bagaimana? Sin cos cos, sin cos cos, min sin sin. Berarti ini min 2 sin, tambahkan bagi 2, kurangkan bagi 2, min 2 sin sin. Sama dengan negatif 2. Perhatikan, yang kita akan cari adalah sin setengah A plus B, sin setengah min B. Yang diketahui
cos setengah A plus B dan cos setengah A min B. Masih ingatkah bagaimana caranya? Betul, buat segitiga siku-siku. Di sini adalah setengah A plus B, 3/5 cos samping per miring. Sampingnya adalah 3, miringnya 5. Berarti di sini 4 Pitagorasnya ya. Berarti sin setengah A plus B. Depan apa sin? Depan per miring. Berarti 4/5. Ya. Kemudian yang cos setengah A min B. Nah, kalau setengah akar 3 sudut istimewa. Cos 1/2 A min B sama dengan 1/2 akar 3. Berarti 1/2 A min B nya berapa derajat? Oke, 30 derajat. Cos 30 kan setengah akar 3 ya. Nah, berarti untuk sin setengah A min B sama dengan sin 30. Berarti 1/2. Boleh juga menggunakan segitiga siku-siku ya. Boleh samping per miring, nanti depan per miring. Oke, kita kerjakan ini 2 bagi 2 1. Jadi jawabannya min 4/5. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tunjukkan bahwa cos 80 ditambah cos 40 dikurang cos 20 sama dengan 0. Mari kita tunjukkan. Cos 80 ditambah cos 40 dikurang cos 20. Dua suku dulu kita kerjakan. Cos plus cos. Betul. Sin cos ya. Berarti ini 2 cos. Tambahkan bagi 2 cos kurangkan bagi 2 dikurangi cos 20 derajat. 2 cos 120 bagi 2 berarti 60 derajat. 40 bagi 2 cos 20 dikurangi cos 20. Cos 60 berapa? 1/2 cos 20 dikurangi cos 20. 2 kali 1/2 1, berarti ini cos 20 dikurangi cos 20. Hasilnya 0. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, soal berikutnya. Tunjukkan bahwa cos 72 dikurang cos 36 sama dengan negatif 1/2. Kita mulai dari cos 72 dikurang cos 36. Cos min cos apa rumusnya tadi? Betul, min 2 sin. Tambahkan bagi 2 sin. Kurangkan bagi 2 sama dengan negatif 2 sin. 108 bagi 2 berarti 54 sin. Kurangkan bagi 2 36 bagi 2 berarti 18. Nah, ini tidak istimewa. Gimana idenya? Oke, ini hanya salah satu ide ya. Kalau misalkan kalian mempunyai ide yang lain, silahkan. Lebih mudah, lebih baik. Ya, kita arahkan supaya muncul sudut rangkap. Berarti sin 54 kita munculkan cos 54. Sin 18 berarti cos 18. Sudut rangkap kan 2 sin cos. Nah, kurang 2-nya berarti ini kita kalikan 2 cos 18. Nah, karena kita kalikan, maka supaya sama tetap dikalikan dengan 1, kita bagi lagi ini. Cos 54 kali 2 cos 18. Oke, kita susun.
Berarti negatif 2 sin 54 cos 54 dikali 2 sin 18 dikali cos 18. Kita bagi dengan cos 54. 2 cos 54 cos 18. Paham sampai di sini? Insya Allah. Oke, 2 sin cos ini adalah rumus dari sudut rangkap. Sin 2 kali 54 dikali sin sudut rangkap juga, berarti 2 kali 18 dibagi 2 cos 54 cos 18. Kita sederhanakan lagi. Negatif 1/2 sin 108 sin 36 per cos 54 cos 18. Oke, gunakan sudut berelasi. Sin 108 kuadran 2 berarti sama saja dengan sin 90 ditambah 18 sama dengan cos 18. Kemudian sin 36 sama saja dengan sin 90 dikurang 54. Sudut relasi di kuadran 1 berarti menjadi cos 54. Jadi negatif 1/2 sin 108 nya kita ubah menjadi cos 18. Sin 36 menjadi cos 54. Kita bagi dengan cos 54 cos 18. Kita lihat cos 54 jadi 1, cos 18 jadi 1. Ya, jadi jawabannya negatif 1/2. Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tunjukkan bahwa sin kuadrat 54 ditambah cos kuadrat 72 sama dengan 3/4. Oke, karena di sini ada sin kuadrat dan ada cos kuadrat, masih ingatkah rumus sudut rangkap? Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, berarti sin kuadrat x sama dengan 1/2 dikurang 1/2 cos 2x. Kemudian cos 2x bisa juga 2 cos kuadrat x min 1. Sehingga diperoleh cos kuadrat x sama dengan 1/2 plus 1/2 cos 2x. Oke, kita gunakan rumus ini. Maka kita akan peroleh sin kuadrat 54 ditambah cos kuadrat 72 sama dengan 1/2 dikurang 1/2 cos 2x. 2 kali 54 108 ditambah cos kuadrat 1/2 ditambah 1/2 cos 2 kali 72 144 sama dengan 1/2 ditambah 1/2 1. Ya, kemudian kita sederhanakan ini 1/2 cos 108 dikurang cos 144 sama dengan 1 dikurangi 1/2. Gunakan sudut berelasi cos 108 sama dengan cos berapa? 180 dikurangi 72, berarti sama saja dengan negatif
cos 72. Cos 144 sama dengan 180 dikurangi 36. Berarti sama dengan, karena kuadran 2, negatif cos 36. Ya, berarti kita ubah menjadi negatif cos 72 dikurangi negatif cos 36. Negatifnya kita keluarkan, jadi 1 plus 1 per 2 cos 72 dikurangi cos 36. Masih ingat cos 72 dikurangi cos 36? Pada pembahasan sebelumnya, cos 72 dikurangi cos 36 berapa? Betul, negatif 1 per 2. Ini dari sebelumnya ya, dari pembahasan nomor sebelumnya. Nah, ini dari nomor sebelumnya, negatif 1 per 2. Berarti ini 1 dikurangi 1 per 4 berapa? 3 per 4. Jadi bagaimana? Terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, buktikan bahwa cos 4x, cos ditambah cos 6x, dikurang cos 2x, dikurang 1 sama dengan negatif 4 sin 2x, sin 3x, cos x. Oke, kita kerjakan dua suku terlebih dahulu. Yang lebih besar kita tuliskan di awal. Dikurang cos 2x, dikurang 1. Cos 6x, cos 4x. Kita ubah menjadi rumusnya apa? Cos plus cos. Betul. 2 cos cos. Tambahkan bagi 2. Kurangkan bagi 2. Dikurangi cos 2x min 1 sama dengan 10 bagi 2 berarti 5x, 2 bagi 2 cos x dikurangi cos 2x min 1. Kemudian kita ubah rumus cos 2x. Cos 2x kita ubah menjadi apa? Betul, 2 cos kuadrat x min 1 dikurang 1. Kita sederhanakan, 2 cos 5x cos x dikurang 2 cos kuadrat x. Yang ini 1 dikurang 1, 0. Ya, kemudian gunakan sifat distributif. 2 cos x nya kita keluarkan, berarti ini cos 5x dikurangi cos x. 2 cos x, masih ingat cos min cos? Betul, min 2 sin. Tambahkan bagi 2, 6x bagi 2, 3x. Kurangkan bagi 2, 5 kurang 1, 4x bagi 2, 2x. Ya, sama dengan 2 kali negatif 2, negatif 4. Sin 2x, sin 3x, cos x. Terbukti? Ya. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, jika alfa ditambah beta ditambah gamma sama dengan 180 derajat, buktikan bahwa sin 2 alfa ditambah sin 2 beta ditambah sin 2 gamma sama dengan 4 sin alfa, sin beta, sin gamma. Oke, harus idenya. Idenya seperti apa? Kita perhatikan dari alfa plus beta plus gamma sama dengan 180. Berarti gamma sama dengan 180 dikurang alfa plus beta, berarti
sin gamma ya sama dengan sin 180 dikurangi alfa plus beta, atau sama dengan sin alfa plus beta. Sedangkan cos gamma sama dengan, kalau cos kuadran 2 negatif, berarti negatif cos alfa plus beta. Oke, sekarang kita mulai dari sin 2 alfa ditambah sin 2 beta ditambah sin 2 gamma. Dua suku kita kerjakan dulu dengan penjumlahan sinus. Sin plus sin, betul, 2 sin cos. Tambahkan bagi 2, cos kurangkan bagi 2. Ditambah sin 2 gamma. 2 sin gamma cos gamma. Sama dengan 2 sin alfa plus beta. Yang ini 2 alfa mini 2 beta ya. 2 beta. Berarti ini cos alfa min beta. Ditambah 2 sin gamma cos gamma. Sama dengan, perhatikan, sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta sama dengan sin gamma. Berarti ini kita ubah menjadi sin gamma. Kali cos alfa min beta ditambah 2 sin gamma cos gamma. Sama dengan gunakan sifat distributif. 2 sin gamma, 2 sin gamma. Berarti ini 2 sin gamma dalam kurung cos alfa min beta ditambah cos gamma. Sama dengan 2 sin gamma cos alfa min beta. Cos gammanya kita ubah menjadi negatif cos alfa plus beta. Berarti ini negatif cos alfa plus beta. 2 sin gamma cos min cos. Rumusnya bagaimana? Betul, min 2 sin jumlahkan bagi 2 sin kurangkan bagi 2. Alfa min beta dikurang alfa plus beta. Negatif 2 kali 2 negatif 4 sin gamma min beta tambah beta 0, alfa tambah alfa 2 alfa bagi 2 sin alfa, alfa kurang alfa 0, min beta min 2 beta bagi 2 berarti sin negatif beta. Sin negatif beta sudut berelasi akan menjadi negatif sin beta. Berarti ini negatif 4 sin gamma sin alfa negatif sin beta. Negatif kali negatif positif, berarti ini 4 sin alfa sin beta sin gamma. Apakah betul? Ya, terbukti. Bagaimana? Sangat mudah. Soal-soal tentang trigonometri, jumlah dan selisih, sinus dan kosinus telah kita bahas. Saatnya merefleksi diri, apakah yang sudah dipelajari sudah dipahami atau belum, yaitu dengan mengerjakan tugas terstruktur. Yang nomor 1 tentang cos plus cos, nomor 2 tangent dikurang tangent, nomor 3 tentang sin plus sin plus sin, nomor 4 penyederhanaan sin min sin per cos plus cos, nomor 5 penyederhanaan sin plus sin min sin dibagi cos plus cos plus cos. Yang nomor 6 dan nomor 7 pembuktian. Harus mencoba, harus berlatih, insya Allah bisa. Allah bisa karena
biasa. Semoga sukses dan semoga materi ini bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.